Fixed asset performance test. Nama Salvinjay, NIM 2902150114, Prodi Akuntansi, mata kuliah Akuntansi 2. Dosen yang terhormat Ibu Desi Arigawati, SE AKMSI. Aset tetap atau fixed asset. Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan mesin, gedung, dan tanah. Karakteristik aset tetap. Aset tetap biasanya memiliki bentuk fisik yang tercantum di neraca sebagai properti, pabrik, dan peralatan. Pada awalnya, aset tetap termasuk sebagai aset, dan kemudian lalu masuk ke dalam sejenis transaksi akuntansi umum seperti depresiasi berkala atau untuk aset berwujud atau amortisasi untuk aset tidak terwujud. Penurunan nilai atau jika nilai aset menurun di bawah nilai buku bersihnya. Deposisi atau aset tidak memiliki nilai jual. Contoh aset tetap. Berikut ini adalah beberapa contoh aset tetap: tanah, bangunan kantor, kendaraan, pabrik, mesin manufaktur, perabotan. Perolehan aset tetap. Biaya perolehan aset tetap: gedung, mesin dan peralatan, tanah. Sebagai contoh biaya berikut dicatat sebagai beban: pengerusakan, kesalahan pemasangan, pencurian yang tidak diasuransikan, kerusakan selama membuka kemasan mesin dan pemasangan, denda karena tidak memperoleh izin yang lengkap dari pemerintah. Penyewaan aset tetap. Sewa atau lease adalah perjanjian atau penggunaan aset selama periode tertentu. Sewa seringkali digunakan dalam bisnis, sebagai contoh kendaraan, komputer, peralatan kesehatan, gedung, bahkan pesawat terbang seringkali disewakan. Dua pihak yang dalam perjanjian sewa adalah sebagai berikut: pemberi sewa atau lesser dan kedua penyewa lease. Akuntansi untuk penyusutan. Pemindahan biaya ke beban secara berkala semacam ini disebut penyusutan atau depresiasi atau depression. Oleh karena tanah memiliki kemampuan yang tidak terbatas dan tidak terdepresiasi, artinya tanah itu tidak terwujud ya. Depresiasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor fisik atau fungsional. Penyusutan fisik karena penggunaan yang disebabkan oleh cuaca. 2. Penyusutan fungsional terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat menyediakan jasa pada tingkat yang diharapkan. Faktor-faktor dalam menghitung beban penyusutan. Terdapat 3 faktor dalam menentukan faktor penyusutan, biaya awal atau aset tetap, umur manfaat yang diharapkan, estimasi nilai faktor pada akhir umur manfaatnya. Faktor yang ketiga disebut nilai residu. Ada 3 metode yang paling sering digunakan: penyusutan garis lurus, penyusutan unit produksi, dan penyusutan saldo menurut ganda. Ada 5 metode penyusutan. 1. Metode penyusutan garis lurus. Metode garis lurus atau straight line method menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap tahun selama umur manfaat aset. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Rumus metode garis lurus: nilai aset dikurang nilai sisa dibagi masa manfaat. Contoh soal metode penyusutan garis lurus. Contoh soal metode garis lurus: biaya 50 juta dikurang nilai sisa 3.000, beban penyusutan 4.700, estimasi umur manfaat 5 tahun. Tahun pertama, biaya 50 juta, akumulasi penyelesaian awal tahun dikosongkan, nilai buku awal tahun 50 juta dipindahkan ke nilai buku awal tahun, 50 juta dikurang 4.700, 4.700-nya diambil dari beban penyusutan tahunan, hasilnya 45.300. Tahun kedua, biaya 50 juta
akumulasi penyelesaian awal tahun 4.700, nilai buku akhir tahun dipindahkan ke nilai buku awal tahun 45.300 dikurang 4.700, hasilnya 40.600. 40.600 dipindahkan ke 40.600 di nilai buku awal tahun, jadi yang 9.400 diambil dari penambahan dari beban penyusutan tahun 4.700 ditambah 4.700, hasilnya 9.400. Jadi tahun ketiga 50.000 akumulasi penyesuaian awal 9.400, nilai buku awal tahun 40.600 dikurang 40 sebentar ya. di 40.600 dikurang 4.700, hasilnya 35.900. 35.900 dipindahkan ke nilai buku awal tahun dan 4.700 ditambah 4.700, 14.100. 35.900 dikurang 4.700, 31.200. 18.800 diambil dari 4.700 ditambah 14.100, hasilnya 18.800. Nilai buku awal tahun 31.200 dikurang 4.700 dan hasilnya 26.500. Dua, metode penyusutan saldo menurun ganda. Dalam aktiva tetap, metode saldo menurun ganda adalah metode yang menyebabkan beban penyusutan semakin menurun pada setiap periodenya. Beberapa ciri dari metode saldo menurun adalah sebagai berikut. Tarif penyusutan tetap serta merupakan 2 kali tarif garis lurus. Beban penyusutan mau belanja lagi, Bu. Beban penyusutan akan semakin menurun per periodenya. Perhitungan penyusutan tidak melibatkan estimasi nilai sisa, selalu menghasilkan angka yang perlu dibulatkan di akhir usai ekonomisnya. Rumus metode saldo menurun. Perhitungan dengan metode penyusutan saldo menurun dilakukan dengan menghitung tarif penyusutannya terlebih dahulu. Kemudian barulah tarif tersebut dikalikan dengan nilai bukunya. Rumus metode saldo yang bisa kamu gunakan adalah sebagai berikut. Tarif penyusutan sama dengan 1 dikurang N nilai sisa dibagi harga perolehan. Keterangan N umur ekonomis pada aset tetap dan beban penyusutan sama dengan tarif dikali nilai buku. Contoh soal saldo menurun. Sebuah mesin ditempatkan pada bulan Juni 2019 dengan harga perolehan 180 juta. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun. Jika tarif penyusutan mesin ditetapkan 50%, maka perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut. Tarif 180 juta dikali 50% hasilnya 90 juta. 90 juta dikali 50% 45 juta. 45 juta dikali 50% 22 juta 500 ribu dan disusukan sekaligus 20 juta 500 ribu. Metode penyusutan jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun merupakan penyusutan dipercepat berdasarkan pada pertimbangan biaya, maintenance, perawatan, serta perbaikan aktiva tetap semakin lama cenderung bertambah seiring bertambah usia aktiva tetap itu sendiri. Dalam metode, nilai penyusutan dihitung dengan cara mengalihkan bagian pengurang dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa. Bagian pengurang ini setiap tahunnya selalu menurun dan cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Pembilang dibagi bobot untuk tahun yang bersangkutan dan penyebut dibagi jumlah angka tahun selama umur ekonomis aktiva tetap atau jumlah angka bobot.
Contoh soal penyusutan metode jumlah angka tahun. Pada tanggal 2 Januari 2014, PT Forage membeli sebuah mesin untuk meningkatkan produksinya. Harga perolehan mesin sebesar Rp 140 juta dengan taksiran nilai sisa salvage value sebesar Rp 18 juta. Dan ditaksirkan mesin tersebut hanya mampu memproduksi sampai dengan 4 tahun. Perhitungan jumlah angka tahun sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Dasar penyusutan 140 juta dikurang 18 juta sama dengan 122 juta. Jadi 4/10 dikali 122 juta hasilnya 48.800. 48.800 dipindahkan ke akumulasi penyusutan hasilnya 48.800 dikurang harga perolehan 140 juta hasilnya 91.200. Tahun kedua 3/10 dikali 122 juta sama dengan 36.600. 36.600 ditambahkan tahun akumulasi penyusutan tahun pertama 48.800 hasilnya 85.400.000. 85.400.000 dikurang harga perolehan 140 juta hasilnya 54.600. Untuk tahun kedua 2/10 dikali 122 juta hasilnya 24.400. 24.400 ditambah akumulasi penyusutan tahun kedua hasilnya 109.800.000. 109.800.000 dikurang harga perolehan dan hasilnya 30.200.000. Untuk tahun keempat 100/10 dikali 122 juta hasilnya 12.200. 12.200.000 ditambah akumulasi penyusutan tahun ketiga hasilnya 122 juta. 122 juta dikurang harga perolehan 140 juta dan hasilnya 18 juta. Jadi hasilnya balance. Metode penyusutan satuan jam kerja. Metode satuan jam kerja atau disebut juga service hours atau metode. Dengan metode ini beban penyusutan aktivitas tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Tarif penyusutan per jam sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi jumlah total jam kerja penggunaan aktivitas tetap. Contoh soal, pada bulan Januari PT Forage membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian sebesar 20 juta. Oleh ahli perkirakan dapat berproduksi selama 10.000 jam dengan prediksi rentangan waktu penggunaan sebagai berikut. Tahun pertama 3.000, tahun kedua 2.000, tahun ketiga 2.000, tahun keempat 1.500, tahun kelima 1.500. Setelah berproduksi selama 10 jam, mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga 600 juta. Pertama, kita hitung dulu tarif penyusutan mesin per jam. 600.000. 20 juta dikurang 600.000 dibagi 10 juta. Tarif penyusutannya 1.940 rupiah. Untuk tahun dikosongkan langsung nilai buku 20 juta. Untuk tahun pertama 3.000, tarif per jamnya 1.940, penyusutan tarif per jam dikurang penyusutan. Jadi 3.000 dikali 1.940 hasilnya 5.820.000.
5.820.000 dikurang nilai buku 20 juta, hasilnya 14.180.000. Untuk tahun kedua, 2.000 dikali 1.940, hasilnya 3.880.000. 3.880.000 dikurang 14.180.000, hasilnya 10.300.000. Untuk tahun ketiga, 2.000 dikali 1.940, hasilnya tetap sama, 3.880.000 ditambah dikurang 10.300.000, hasilnya 6.420.000. Untuk tahun keempat, 1.500 dikali 1.940, 2.910.000. 2.910.000 dikurang 6.420.000, hasilnya 3.510.000. Dan untuk tahun kelima tetap sama, 1.500 dikali 1.940, hasilnya 2.910.000 dikurang 3.510.000, hasilnya 600.000. Pada tabel penyusutan di atas tampak bahwa menurut metode satuan jam kerja, beban penyusutan untuk tiap periode akuntansi bervariasi. Besarnya akan sebanding dengan jam kerja atau kapasitas aset tetap yang sesungguhnya dapat dicapai. Pencatatan akuntansinya jurnalnya sama saja dengan metode-metode penyusutan aset tetap yang lain. Dan terakhir, 5 metode penyusutan unit produksi. Pada dasarnya, metode unit produksi adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap yang mampu memberikan beban penyusutan dengan berdasarkan pada kapasitas produktif aset tetap yang diharapkan. Soal unit produksi. Diketahui pada tanggal 1 Januari 2021, PT Indomaret membeli suatu buah mesin produksi dengan biaya perolehan senilai 30 juta rupiah dan estimasi nilai residu senilai 4 juta rupiah yang diharapkan mempunyai perkiraan masa guna selama 12.000 per jam operasi. Berikut ini adalah penyusutan untuk unit 1 jamnya. Biaya perolehan dikurang perkiraan nilai residu dibagi perkiraan masa manfaat. 30 juta dikurang 4 juta dibagi 10.000 jam. Rp2.600.000. Maaf ada kesalahan penulisan tadi. Itu jamnya di soal 10.000 jam bukan 12.000. Saya minta maaf. Lanjut. 30 juta dikurang 4 juta dibagi 10.000, hasilnya 2.600.000 per jam. Nah, bila mesin produksi tersebut beroperasi selama 3.000 jam dalam kurun waktu 1 tahun, maka penyusutan terjadi pada tahun 2020 sebagai berikut. 2.600 dikali 3.000. Rp7.800.000. Sekian, terima kasih presentasi saya, Ibu. Saya minta maaf jika ada kesalahan penulisan sedikit dan tempo mengucapkannya. Saya minta maaf kalau lebih kecepatan. Saya Selvian Jai, mohon pamit. Terima kasih.